Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para sahabat, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas satu pertanyaan tentang mudik. Apa sih hukumnya mudik itu? Mudik itu sesuatu yang tidak ada nas, baik dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, ataupun dalam qaulus sahabat, atau nas-nas dalam catatan-catatan ulama madhab 4. Sekarang sesuatu yang tidak ada hukumnya dari sumber-sumber hukum yang ijtima', maka sesuatu tersebut adalah hukumnya mubah. Karena al-aslu fil asya al-ibah illa madala dalil ala khilafi. Asal sesuatu adalah mubah kecuali ada dalil yang menjelaskan hukum tentang masalah tersebut. Para sahabat, bagaimana maksudnya hukum tentang mudik itu sangat sekali bergantung dengan hal-hal lain yang menjadi elat, yang menjadi alasan dari kenapa kita mudik itu sendiri. Karena kita tahu bahwa al-hukmu yadurru ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung elatnya. Ada elat berarti ada hukum, tidak ada elat berarti tidak ada hukum. Nah, sekarang mudik itu bisa jadi wajib hukumnya apabila orang tua kita mengharapkan kehadiran kita. Kalau di saat lebaran, kebanggaan orang tua, kesenangan orang tua adalah ketika anak-anaknya datang di rumahnya. Walaupun tidak usah membawa apa-apa, tapi dengan datangnya anak-anak itu orang tua akan merasa bahagia dan gembira. Dan bahkan bisa jadi orang tua akan bersedih bila di hari yang berbahagia itu ada satu anaknya tidak datang untuk menjenguk orang tuanya atau sungkem kepada orang tuanya. Maka mudik seperti itu dalam kasus itu adalah hukumnya wajib. Kenapa hukumnya wajib? Karena berkenaan dengan perasaan orang tua. Kenapa? Karena kalau tidak datang pada kasus tersebut, maka orang tua akan kecewa, maka orang tua akan sedih. Maka datangnya anak, mudiknya anak di kasus tersebut adalah hukumnya wajib. Kecuali ada mani, maka idza ijtama al-mani wal muqtada quddimal mani. Ketika ada tuntutan dan ada penghalang, maka ya penghalang yang menang. Umpamanya mani itu di sana nggak punya uang sama sekali, kalau hutang ada juga renten, riba dan lain sebagainya, ya maka terhalang hukum wajibnya karena ada penghalang tadi. Itu hukum yang pertama. Tapi bisa juga hukum mudik itu haram. Kenapa? Kalau kita mudik itu hanya dengan tujuan pamer kesuksesan kepada tetangga, biar dilihat kekayaannya, biar dilihat segala macam hal-hal yang berkaitan dengannya. Kalau mudik seperti itu, mudik yang tidak ada unsur lain kecuali hanya pengen memamerkan kekayaan, pengen membanggakan di atas orang lain, pengen memperlihatkan bahwa dirinya bisa di atas semua orang, mudik yang seperti itu bisa jadi hukumnya haram. Kenapa?
karena di situ ada unsur kibria, sombong, ada unsur khuyala, membanggakan diri, ada unsur taksiru qalbil fuqara, ada unsur membuat sakit hati orang-orang fakir dan lain sebagainya. Sehingga mudik yang seperti itu hukumnya adalah haram. Tapi ada juga mudik yang mubah. Yang mudik umpamanya sekedar silaturahim kepada saudara-saudaranya, silaturahim kepada teman-temannya, silaturahim kepada karib kerabatnya. Itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Dan bisa jadi hukumnya makruh. Kalau umpamanya dengan mudik itu kita akan mendapatkan kesulitan. Umpamanya ada uang pas-pasan, kalau mudik uangnya habis, pulang ke sini nanti ngutang dan sebagainya. Padahal di rumah mudik tuh nggak ada orang tua yang dijenguk, saudara-saudara juga saudara jauh dan lain sebagainya. Maka mudik seperti itu adalah hukumnya makruh bila dipaksakan. Nah, jadi semakin jelaslah bahwa bagaimana hukum mudik tidak bisa dipukul rata, tidak bisa disamakan semuanya. Tergantung kasus yang dihadapi oleh si pemudik itu sendiri. Bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi mubah, bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi makruh. Sekian saja kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.